Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Al-Muzafid, NIM L1A119134. Di video kali ini saya akan menjelaskan TPTJ atau tebang pilih tanam jalur. Menurut Kepmenhub nomor 485 garing KPTS strip 2 garing 1989, sistem silvikultur pengolahan hutan alam produksi Indonesia dilaksanakan dengan tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Akan tetapi hasil evaluasi pelaksanaan TPTI dapat dikemukakan. Satu, hasil kegiatan belum terlihat secara di lapangan sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa pada areal bekas tebangan tidak ada kegiatan. Yang kedua, secara teknis menemui kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu dikeluarkanlah Kepmenhub nomor 435 garing KPTS strip 2 tahun 1997 tentang tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Jenis yang ditanam komersil setempat berumur sedang dan panjang, terutama dari jenis-jenis di Dipterocarpaceae. Tujuannya adalah agar kegiatan pengolahan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan lebih terjamin. Berikutlah tahapan kegiatan dari tebang pilih tanam jalur. Yang pertama, rancangan penataan areal kerja di Risalah dan Risalah. Yang kedua, pembukaan wilayah hutan. Yang ketiga, pengadaan bibit. Yang keempat, penebangan pohon diameter 40 cm atau lebih dan membuat jalur bebas naungan. Yang kelima, penyiapan jalur bersih. Yang keenam, penanaman. Yang ketujuh, pemeliharaan tanaman. Dan yang kedelapan, pelindungan tanaman. Dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat dari tabel berikut. Yang berikutnya adalah pengertian. Yang pertama, sistem silvikultur, rangkaian kegiatan berencana dalam pengolahan hutan yang meliputi penebangan, permudaan, dan pemeliharaan. Tegakkan tinggal guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya. Yang kedua, hutan tanaman industri dengan sistem pilih dan tanam jalur adalah cara pembangunan hutan tanaman industri yang sistem penanamannya dilaksanakan dalam jalur-jalur yang masih mempertahankan adanya hutan alam. Jalur bersih yaitu jalur yang bebas dari semak-semak dengan lebar 3 meter dan menjadi tempat penanaman. Jalur bebas naungan yaitu jalur selebar 10 meter yang bebas dari pohon-pohon yang dapat menaungi jalur atau anakan pohon tersebut dan sinar matahari secara vertikal. Jalur tanaman yaitu jalur bersih ditambah jalur bebas naungan. Yang ketujuh yaitu jalur antara, yaitu jalur di antara dua jalur tanaman. Berikutnya adalah pemeliharaan, di mana kegiatan pemeliharaan tanaman muda dan dengan membebaskan tanaman pokok dari tumbuhan pengganggu dengan cara melakukan pembabatan atau pencabutan rumputan tanaman pengganggu lainnya di sekitar tanaman. Yang kedelapan, pembebasan vertikal, yaitu kegiatan pemeliharaan untuk memberikan sinar langsung dan ruang tumbuh yang dibutuhkan tanaman dengan cara mematikan pohon penyaing dan menaungi tajuk tanaman-tanaman pokok. Peracunan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pohon dengan cara melukai sekeliling batang sampai kayu, kemudian dikuncuri arborisida. Berikutnya adalah ketentuan umum. Yang pertama, pembangunan HTI dengan sistem TPTJ diterapkan pada LOA, terutama pada areal yang rawan perambahan. Yang kedua, penerapan pembangunan HTI sistem TPTJ merupakan pengembangan sistem silvikultur pengolahan hutan alam produksi. Yang ketiga, lamanya HPH dengan sistem TPTJ ditetapkan 35 tahun ditambah 35 tahun atau 70 tahun. Yang keempat, lebar jalur tanam 10 meter dan jarak antar tanaman 2 jalur dari sumbu utama 25 meter. Yang kelima, arah jalur tanaman utara sampai dengan selatan bila berbukit mengikuti kontur arah tanah. Yang keenam, jarak tanam dalam larikan 5 meter. Yang ketujuh, jenis yang ditanam adalah jenis komersil setempat yang berumur sedang dan panjang, utamanya jenis-jenis Dipterocarpaceae. Jalur tanaman selebar 10 meter merupakan jalur bebas naungan, harus bersih dari pohon yang menaungi dan pada jarak 1,5 meter dari kiri sampai kanan sumbu. Jalur tanaman harus bersih dari semak belukar. Jalur tanam tidak boleh dilewat alat berat kecuali pada pinggir jalur sebelum ada tanaman. Jalur bersih sama sekali tidak boleh dilewati angkutan kayu. Pada setiap piringan tanaman dengan radius 1 meter dari sumbu jalur tanam harus bersih dari akar dan tunggul. Tumbuhan yang sehat pada tingkat pancang dan tiang yang berada pada jalur tanam dipertahankan. Jarak antar tanaman dipertahankan 5 meter. Penebangan pohon pada jalur antara dilakukan dengan sistem tebang pilih dengan diameter 40 cm. Pohon dilindungi dan pohon diinduk tidak diperkenakan untuk ditebang.
Alat penyaradan atau ekstraksi kayu berupa alat-alat manual dan traktor yang menggunakan roda dengan ban bulat rantai serta peralatan lain yang sesuai dengan keadaan lapangan dan tidak mengganggu lingkungan atau tidak memadatkan tanah. Berikutnya adalah kegiatan dalam TPTJ. Rancangan PAK dan risalah hutan. PAK bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. PAK dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak luasnya sekitar 45 sampai 1 hektar. Kegiatan PAK sama dengan kegiatan persiapan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas, blok, dan petak, penataan batas hutan, pemasangan pal-pal batas blok dan petak serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan PAK pada blok kerja tahunan dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan blok dan peta. Dalam pembukaan blok dan peta ini banyak jalur-jalur yang ingin serta blok-blok yang dibutuhkan dalam waktu 1 tahun. Yang berikutnya adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH dilakukan 1 tahun sebelum penanaman. Kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lain dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan jalan hutan. Yang kedua, pembuatan sarana dan prasarana, pengadaan bibit, penebangan, penyiapan bahan, penanaman serta pemeliharaan tanaman. Berikutlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila dapat kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.